104.9 Mitra FM All Day All Hits Mitra First, hari Kamis jam 4:30 ya. Berarti saatnya kita gabung di segmen spesial Beranda Islami. Dan seperti biasa juga sudah hadir narasumber kita Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, Mas Sandi ketemu lagi, bahagia. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan terus bahagia ya. Seperti tema kita untuk sore hari ini adalah tentang bahagia ya Pak ya? Iya. Oke, agar kalian bahagia. Kenapa mesti ambil tema ini Pak? Iya. Sebenarnya satu memang kita ingin mengambil sebuah angel dari kehidupan kita, ya. Jadi sebenarnya kita ini kan kalau dicari ujungnya itu, misalnya kenapa kita bekerja, kenapa kita misalnya menikah, kenapa kita jalan-jalan, kenapa kita macam-macam itu ujungnya itu pasti pengen bahagia. Iya. Jadi bahagia itu motivasi yang kalau bahasa filsafat itu yang perennial. Perennial itu artinya sejak dulu orang tuh pengen bahagia. Meskipun, Mas Sandi, awalnya barangkali kita kalau ditanya nih, contoh saya sering nanya ke mahasiswa itu, buat apa kamu kuliah misalnya, ya kan? Umumnya kan, oke lah, jawaban standar ideal tuh cari ilmu, terus apalagi, ya kan? Ujung-ujungnya kan cari ijazah, buat ya kan? Buat kerja kan? Cari ijazah buat kerja. Terus kalau sudah kerja mau ngapain? Ya dapat penghasilan, dapat duit. Terus kalau sudah dapat duit mau ngapain? Dikejar terus ya. Meskipun motivasi awalnya material, tapi kita itu dalam hidup ini kalau dikejar terus, yang material itu dikejar gitu ya. Setelah dapat duit mau apa? Mau beli apa? Mau jalan-jalan? Mau macam-macam lah ya. Mau bekerja. Terus gitu, mesti ujung-ujungnya aku pengen seneng, aku pengen bahagia. Nah, kira-kira begitu. Itu latar belakang. Kenapa kok saya ngambil tema ini? Yeah. Jadi bahagia itu adalah motivasi tertinggi dari manusia. Setelah itu nggak ada lagi. Ujung berarti puncak ya Pak? Udah. Bahagia itu intinya sebenarnya itu. Cuma masalahnya banyak orang salah mendefinisikan bahagia itu apa. Jadi maknanya apa? Terus bahagia itu cirinya apa, ya? Kemudian apakah kalau kita menuruti segala keinginan kita itu pasti bahagia? Kemudian cara menggapainya juga banyak orang keliru. Misalnya orang pengen bahagia dengan cara melarikan diri dari masalah, dengan cara mengkonsumsi narkoba misalnya, nge-fly, itu kelihatannya kan bahagia kan, tapi apakah itu betul? Nah, itu persoalannya. Jadi banyak orang tidak tahu hakikatnya, kemudian cara mencarinya salah, ya, sehingga kemudian bukan kebahagiaan yang dia dapat. Ya kalaupun itu bahagia itu hanya sekedar sesaat ya Pak? Sesaat atau semu, bukan yang sejati. Nah, itulah latar belakang saya ingin mengajak mitra sekalian, Mas Hendy juga untuk mendiskusikan ini. Kemudian yang kedua, kenapa kok dipilih kata agar kalian bahagia? Bukan kita. Iya, makanya ini sebenarnya mengambil inspirasi dari Al-Quran, Mas. Ya, jadi di Quran itu, Mas, itu banyak ayat yang diawali dengan kata-kata qad aflaha, sungguh bahagia. Misalnya qad aflaha man zakkaha di surat Asy-Syams tuh. Sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya atau mensucikan ya nafasnya. Atau misalnya di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya. Nah, selain kata qad aflaha, sungguh bahagia, ada juga ayat-ayat Quran itu ujungnya yang kita ambil sebagai judul ini, Mas.
Jadi ada beberapa ayat, misalnya ya saya kutip nih, ujung-ujungnya itu artinya agar kalian bahagia. Misalnya di surat Al-Baqarah 189. Di ujung ayat itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bahagia. Kemudian misalnya di surat yang lain Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan agar kalian berbahagia. Nah, kira-kira begitu. Jadi judul atau tema Beranda Islamik sore ini tuh diambil dari ujung ayat itu, Mas. Dan ayat-ayat yang lain itu intinya memberi isyarat kepada kita. Allah itu memberikan perintah agama, Mas. Misalnya kenapa kita suruh sholat, kenapa kita suruh zikir, ya. Di sini kan ada perintah sholat tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah. Itu artinya suruh sholat maksudnya. Agar apa? La'allakum tuflihun. Bahkan di situ ada kata-kata waf'alul khaira. Berbuat baiklah kalian. Buat apa berbuat baik itu? Nah, ujung ayat itu la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Kira-kira begitu, Mas. Oke, siap. Kemudian yang ketiga, di agama Islam ini ada namanya kalimah azan. Ya kan? Kita kalau Mitra FM ini kalau nanti maghrib kan mengumandangkan azan. Kalau kita di TV juga kadang-kadang pas sholat terutama maghrib sama subuh misalnya itu ada azan maghrib misal. Ini azan yang paling favorit kalau kita Ramadan. Ditunggu banget gitu ya, Pak? Ditunggu banget. Nah, kita mendengar azan berapa kali, Mas Sandi? Sehari sekali, sehari semalam. Kan paling tidak kalau azan saja kan 5 kali. Iya. Belum qomatnya. Nah, kaitannya dengan tema kita ini, di azan itu ada kata-kata pertama hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kemudian yang kedua hayya 'alal falah, ya kan? Diulang itu 2 kali kan? Kalau satu azan itu kan hayya 'alal falah, kemudian hayya 'alal falah gitu ya. Wahai atau marilah kita menuju kebahagiaan. Jadi yang pertama mari kita sholat diikuti dengan mari kita bahagia. Berarti berasa kayak ditekankan gitu ya, Pak? Iya, jadi kita setiap hari itu diajak bahagia. Kalau azan saja 10 kali tuh, belum sama qomatnya. Cuma selama ini kita nggak meresapi. Hanya denger azan gitu denger ya, Pak? azan. Apalagi kalau azan maghrib pas Ramadan tuh, yang diinget makanan. Begitu bunyi azan, kita fokusnya malah makan gitu ya, Pak? Gitu. Nah, itu maksud saya. Tentu dengan tema ini saya mengajak kita semua untuk semakin mendalami, merefleksikan apapun yang kelihatannya rutin, tapi itu sebenarnya bermakna buat kita. Nah, salah satunya adalah ternyata Allah itu menyuruh kita bahagia, selalu bahagia malah. Jangan sampai bersedih. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, kembali ke tadi, kalau begitu pertanyaannya adalah, jadi dorongan yang paling fundamental bagi seorang manusia, bukan hanya orang muslim, orang non muslim kalau ditanya hidup ini tuh apa sih? Pengen bahagia. Pengen bahagia. Ya makanya, kali jawabannya pengen menderita. Aduh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kalau kita melihat definisi agama, Mas Sandi, agama itu apa sih? Agama itu kalau dalam definisi para ulama itu adalah aturan Allah yang diturunkan kepada manusia untuk apa? Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kan doa yang kita hafal tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, Rabbana atina, berikanlah kami kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah kami dari, atau jagalah kami dari api neraka. Nah, ini sesungguhnya menggambarkan kepada kita bahwa ini adalah dorongan yang alami. Dorongan yang menjadi fitrah manusia adalah ingin bahagia.
Ya, kita setiap pekan di Purwokerto inilah kita bisa ngamati tuh kalau kita ke jalur wisata sana. Sabtu, Ahad gitu ya. Penuh gitu ya, penuh tuh jalan tuh. Ngantri masuk ke padahal tempat wisata itu ya kayaknya mungkin sudah kesekian kalinya, tapi nggak udah bosan-bosannya. Sehingga ada istilah healing gitu kan. Jalan, yuk kita healing. Pertanyaannya, buat apa healing? Cari kebahagiaan. Seneng-seneng bahasa kita. Kebahagiaan sebenarnya. Nah, oleh karena itu tentu ini harus kita lengkapi. Ini tidak salah, orang semua pengen bahagia, tapi jangan sampai kita tersesat. Bukan kebahagiaan yang kita dapat, tapi kesengsaraan, atau kebahagiaan tapi bukan kebahagiaan yang sejati. Bukan yang, kalau bahasa filsafat itu yang ultimate. Ultimate itu artinya yang benar-benar betul-betul bahagia, bukan yang peripheral. Peripheral itu artinya yang cabang-cabang. Bukan kebahagiaan hanya di dunia saja, tapi kebahagiaan yang lestari sampai akhirat. Masuk surga itu adalah puncak dari kebahagiaan. Itu kalau dalam konsep agama. Nah, jadi sekali lagi mitra sekalian, bahwa kenapa orang bahkan rela untuk misalnya melakukan kegiatan, kalau pas Lebaran itu kan kita harus pulang kan. Kenapa sih harus pulang itu? Padahal jalannya macam-macam. Ya karena dia pengen cari bahagia. Seneng kan kalau bisa pulang itu. Ketemu sama keluarga, sanak saudara. Itu bahagia namanya. Nah, sehingga kemudian mereka nggak memperhitungkan duitnya. Pokoknya seberapapun tiket dibeli, biar bisa mudik dan kemudian bahagia. Nah, itulah sesungguhnya mengisyaratkan kepada kita, teman-teman sekalian, bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan hidup kita sebagai manusia. Jadi sekali lagi, setiap orang termasuk kita itu ingin bahagia, atau ya bahasanya selalu bahagia. Jadi Mas Sandi, teman-teman sekalian, apapun aktivitas kita, kesibukan kita, itu pada dasarnya akan semuanya bermuara pada pencapaian kebahagiaan. Nah, apa itu kebahagiaan? Nah, sekali lagi, kebahagiaan yang kita maksud di sini tentu saja bukan sekedar kesenangan atau kepuasan lahiriah yang bersifat jangka pendek atau sesaat. Tapi sekali lagi, sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, kebahagiaan yang kita maksud, ya, terutama mendasarkan pada sumber-sumber agama, itu adalah kebahagiaan yang bersifat batiniah, yang ruhaniah, yang hakiki, yang lestari, jangka panjang, termasuk meliputi dunia dan akhirat, sebagaimana bacaan doa yang kita sebut doa sapu jagat yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, oleh karena itu mitra sekalian, siapapun kita, baik yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang konglomerat, yang rakyat, ya, itu ya hendaknya bisa merasakan kebahagiaan ini. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa kebahagiaan itu hanya milik orang kaya. Tidak. Ada loh orang miskin bahagia, bisa nggak, Mas? Bisa, tergantung kan. Ya nggak miskin-miskin amat lah. Ya intinya dia pas-pasan, tapi bahagia. Tapi ada orang yang kayanya luar biasa, bahasa sekarang crazy rich atau tajir. Justru malah mereka banyak yang nggak bisa tidur, Pak. Nah, itu saya pikir tidak bisa dibantah. Saya pernah gini, Mas. Ya kadang-kadang hidup ini kalau bahasa Jawa kita ini kan sawang sinawang. Wang sinawang. Jadi saya pernah ceritanya adik saya, seorang pengusaha itu, dia suka cerita kayak gini. Dia lewat gitu di sebuah perumahan. Ya biasa kalau di perumahan kan suka ada yang lagi bangun gitu ya. Itu kira-kira jam 12-an gitu. Dia lihat tukang bangunannya yang sedang bekerja di sebuah rumah itu sama kulinya gitu. Karena lagi istirahat, dia menikmati nasi bungkus. Apalagi kalau lagi lapar-laparnya enak banget tuh, Pak. Nasi bungkus, ya habis kerja kan. Siang-siang itu istirahat, makan. Kayaknya enak banget. Dia bilang kayak gitu. Kayaknya enak banget ya. Lah kita ini yang bisa makan di kafe, bisa makan di restoran, tapi kayaknya nggak ngerasa seenak mereka gitu. Ini serius, ini curhatan orang kaya lah bahasa kita ya. Orang kaya. Ya karena barangkali ya bisa lebih dari itu semua ya. Tapi intinya dia suka ngiri kayak gitu. Ngiri dalam pengertian dia sebenarnya lebih melihat perspektif. Jadi sebagian itu sebenarnya relatif loh itu. Mereka itu yang tadi diceritakan tuh
tukang bangunan atau kuli kuli bangunan itu kan paling dia dapat sehari, ya itu dibayar itu kan. Dia nggak mengenal gaji bulanan nggak, ya pokoknya sehari kerja dia dibayar itu. Tapi masih bisa menikmati dengan lahap nasi bungkus di tengah siang yang terik. Masih sambil senyum juga makanya ya Pak. Habis bekerja keras. Nah. Bahagia itu rasanya. Itu menurut tadi, ya saya sebut adik saja lah. Karena dia seorang pengusaha. Dia cerita begitu. Nah, apa yang disampaikan adik saya ini sebenarnya sebuah gambaran bahwa ternyata menurut kita sedih gitu ya. Tukang kasihan itu. Tapi menurut orang lain, bahagia mereka. Mungkin dia ngerasa nggak bisa seperti itu. Nggak bisa sebebas itu. Apalagi public figure tuh. Artis-artis yang terkenal, mana ada privasinya dia, kemana-mana dibuntuti wartawan. Semua gitu. Kesorot gitu ya. Semua kesorot, bisa jadi konten, malah bisa kejelekannya. Nah itu kan persoalan. Nah barangkali itu gambaran bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bisa menjadi milik semua orang, tergantung bagaimana kita bisa menggapainya. Kira-kira begitu Mas pengantar dari saya, nanti kita teruskan kembali. Baik, Mitra Lovers yang mau gabung, yang mau nanya-nanya ya, tema kita untuk sore hari ini adalah agar kalian bahagia. Nanti bisa gabung di 081326151049 atau kalau misalnya mau komen-komen di Instagram juga silakan ya. Kita akan kembali setelah jeda commercial break berikut ini. Commercial break. Masih dari lantai 2 Jalan Piret Tendean 51 Purwokerto ya. Kita di Beranda Islami sore hari ini bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Tema kita untuk sore hari ini adalah agar kalian bahagia. Pak Ustadz, kemarin sempat ada tuh kayak semacam survei dari BKKBN gitu ya, bahwa masyarakat Indonesia itu walaupun miskin tapi bahagia. Ciri bahagia itu sendiri sebenarnya bagaimana sampai akhirnya bahkan sampai BKKBN sendiri mengatakan bahwa Indonesia itu walaupun miskin aja kita masih bisa bahagia, apalagi kalau kaya. Emang ciri-cirinya itu sendiri bisa dikatakan seseorang itu bahagia itu gimana gitu Pak? Ya, jadi bahagia itu kan memang subjektif ya, meskipun ada yang objektif. Contoh ya, yang objektif tuh. Ada orang misalnya punya duit nih. Nah, kemudian dia gunakan foya-foya, melakukan kegiatan yang melanggar hukum, kemudian seneng-seneng ya, dan melanggar agama misalnya. Itu boleh jadi kalau ditanya, kamu kayak gitu bahagia? Bahagialah, tapi apakah itu betul? Nah, kalau dari segi rujukan normanya, objektifnya, maka dia nggak akan bahagia itu. Walaupun dia merasa bahagia dengan cara itu. Tapi apakah itu betul nanti? Nah, begitu. Berarti lihat ke belakangnya ya. Tadi tidak semata-mata subjektif. Kamu merasa bahagia? Jangan-jangan dia hanya nutupi, iya Pak, saya bahagia. Pura-pura bahagia. Nah, pura-pura kan. Nah, tentu ada bahagia yang benar-benar bisa kita amati secara konsisten. Misalnya dia tidak pernah menunjukkan wajah yang sedih, misalnya dia selalu bisa tersenyum. Kalau ngobrol tuh kayak kerasa, wah saya bersyukur sekali, nggak pernah mikir negatif kayak gitu ya, meskipun dia ada semacam ujian, derita, tapi dia nggak terlalu umbar kesedihan. Iya, dia tidak terlalu terpuruk kayak gitu. Dia masih bisa senyum, kan ada tuh orang sakit nih, sama-sama sakit nih, jejeran nih di kelas berapa itu kan tidak sendiri kan, misalnya berdua nih. Yang satu dia dapat sakit itu, dia kayaknya terpuruk banget tuh. Meratapi banget. Meratapi gitu ya, terus. Kalau diajak zikir, lara-lara kok zikir kayak gitu. Ada yang begitu, teriak-teriak kayak gitu ya. Ada kan orang kayak gitu. Padahal ya nggak sakit-sakit banget, tapi kayaknya sangat sensitif. Begitu dapat itu langsung terpuruk betul. Udah paling dapat cobaan gitu ya Pak. Dia nggak diajak nyebut ke Allah, zikir itu nggak mau dia. Itu kan lebih karena memang selama hidupnya dia nggak punya perspektif yang baik ya, sehingga kemudian dia dapat sesuatu langsung begitu. Tapi ada sama-sama sakitnya, dia itu nggak pernah ngeluh, diajak zikir juga mau, nggak pernah teriak-teriak, dan masih bisa tersenyum. Ada orang begitu tuh, padahal sakit loh. Ada orang begitu tuh. Kenapa begitu? Karena dia hatinya sudah
Kalau dalam bahasa Jawa itu kayak apa ya? Kalau orang Wetan itu bilang sareh. Sareh itu artinya sudah hatinya itu sudah kayak tertata. Jadi nggak terlalu ngefek. Ya tentu dia ya sedih ya, tapi tentu tidak kemudian berkepanjangan. Ya, jadi dia nggak terlalu kerasa banget itu. Oh ya, saya jadi ingat Pak, ada waktu itu teman saya katanya lagi sakit gitu kan. Gimana kabarnya? Baik, cuma lagi nggak enak badan ini dan itu. Cuma dia dengan santainya bilang, oh mungkin dosa-dosanya lagi di bersihin atau di apa. Dia maksudnya selegowo itu gitu. Iya, betul. Padahal dia memang secara sakit ya lumayan parah ya, tapi dia masih bisa sesantai itu buat jawab. Gitu. Nah itu contoh kayak gitu tuh orang biasanya karena ya bahagia itu tidak harus senang-senang Mas, bukan ketawa terus enggak. Nah, disinilah kemudian kita bisa diskusikan. Kira-kira apa sih sumber-sumbernya sehingga orang bisa bahagia? Mungkin ya, kalau kita pinjam psikologi nih, ada namanya peristiwa-peristiwa di mana kita itu kayak punya prestasi, punya capaian, itu bahagia. Kita misalnya juara apa gitu, bahagia kan rasanya kan. Kita punya prestasi apa, itu namanya creative values. Jadi nilai yang menunjukkan sebuah capaian tertentu. Bahagia banget kan rasanya. Di wisuda itu bahagia kan. Ya enggak? Nah gitu, itu namanya creative values ya. Atau yang kedua, bahagia itu berangkat dari experiential values. Experiential values itu artinya kita punya nilai-nilai yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita pingin menjadi orang tuh ya dicintai dan mencintai. Itu kan kebutuhan ya. Disayangi dan menyayangi. Ya. Ketika kita mendapatkan cinta dari orang lain dan kita mencintai, itu kan ada nilai cinta namanya. Berarti dia bahagia. Orang jatuh cinta itu bahagia, berbunga-bunga hatinya, iya kan? Penderitaan fisik itu nggak terlalu kerasa. Beda cerita kalau sepihak. Nah itu beda lagi itu. Ya artinya begitu maksudnya. Ya dicintai, dapat tanggapan, tidak bertepuk sebelah tangan itu sumber kebahagiaan juga. Ya. Atau kita bisa misalnya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang punya prinsip tertentu yang diterapkan. Misalnya jalan-jalan dengan teman, itu kan nilai kebersamaan namanya, dihayati, dirasakan itu. Bahagia itu, orang ngumpul-ngumpul bahagia pasti kan, karena di situ ada kebutuhan sosialnya terpenuhi. Tapi jangan lupa memang ada kebutuhan dasar yang itu bisa secara umum ya pasti orang bahagia, misalnya makan tercukupi, itu bahagia kan. Tapi itu tingkatan material, ya, tingkatan material. Kemudian kita bisa punya kendaraan, bahagia nggak Mas Andi? Bahagia. Bahagia kan? Cuma apakah kemudian itu menjadi kebahagiaan yang puncak? Yang hakiki? Tidak. Masih ada tingkatan. Jadi kebahagiaan itu bertingkat-tingkat Mas. Ada yang levelnya fisik ya. Misalnya ada orang makan-makan. Oh berarti itu bahagia dalam pengertian dari segi keterpenuhan kebutuhan pokoknya atau basic need dalam hal fisiknya. Ada juga kebahagiaan itu misalnya bebas dari ancaman. Orang itu berarti bahagia, rasa aman itu. Ada orang bahagia yang tadi kalau dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah itu kalau dalam psikologi namanya aktualisasi diri. Tapi ada jenis kebahagiaan yang ketiga itu yang berangkat dari yang tadi, sakit tadi, terus dapat ujian, itu bisa bahagia nggak? Jadi walaupun lagi sakit dia masih bisa menikmati gitu ya Pak? Itu namanya nilai-nilai bersikap. Jadi dia bersikap secara tepat meskipun dalam kondisi yang tidak mengenakan. Tapi bukannya itu berat, Pak? Ya berat, tapi bisa. Buktinya ada orang sakit bisa tersenyum. Iya. Malah yang jenguk, malah yang nangis, dia malah enggak. Dia malah senang, oh ini dosanya lagi diangkat mungkin luar kali ya. Biasa. Gitu kan berarti kan karena perspektifnya, cara pandangnya. Nah, agama itu Mas, memberi kita cara pandang. Cara pandang tentang ujian, cara pandang tentang keluarga, cara pandang tentang macam-macam. Sehingga dia bawaannya ke hati itu enak gitu. Karena dia sudah punya perspektif yang bagus terhadap hidup ini. Ya tentu bukan berarti kalau kita misalnya ditinggal oleh
orang yang kita cintai, keluarga, siapapun itu, kemudian kita tidak nangis. Ya nangis memang, tapi setelah itu dia bisa mengambil hikmah. Jadi di hati itu rasanya tetap nyes gitu, kayak bukan terus kita ketawa enggak, tapi dalam kondisi apapun orang bisa tetap menemukan kebahagiaan. Nah, sebenarnya orang bisa begitu karena kalau dalam tinjauan psikologis itu karena dia menemukan makna hidup. Nah, orang yang bahagia itu orang yang bisa menemukan makna hidup, bisa memaknai hidupnya, insya Allah bahagia. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Tapi tentu kita tidak menegasikan bahwa tentu orang kalau makannya cukup, pakaian cukup, rumah bagus, kendaraan bagus, itu salah satu sumber kebahagiaan. Cuma itu bukan tingkatan yang tertinggi. Buktinya tadi kan, Mas Hendy tadi bilang, ada orang miskin kok bisa tetap bahagia ya? Iya. Ya kan? Padahal pemenuhan kebutuhan dasarnya kan beda dengan orang kaya tadi kan? Iya kan? Mereka harus bekerja lebih ekstra ya kalau untuk urusan materi gitu ya Pak. Ternyata negara yang angka bunuh dirinya tinggi siapa Mas? Korea, Jepang. Mereka makmur loh secara fisik. Bayangan kita mereka kan negara maju ya Pak. Nah itu, kenapa kok jadi angka bunuh dirinya tinggi? Apakah mereka kurang bahagia? Boleh jadi. Kenapa orang pengen mati? Karena dia ngerasa hidupnya sudah nggak bermakna lagi. Buat apa saya hidup? Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita bisa menjadi orang yang seperti itu berarti insya Allah kita termasuk orang yang bahagia. Jadi bahagia itu memang lebih apa ya? Ada yang sifatnya materi, ada yang non materi, ada yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau yang tadi kita sebut misalnya bahagia itu misalnya apa ya, cukup makan, kemudian apalagi beruntung atau beli apa kesampean gitu. Ya kayak gitu-gitu. Tapi juga ada keberlanjutan. Jadi jangan cuma sesaat tok. Dan tidak mesti kalau meminjam lagu yang tadi diputar itu mesti di endingnya. Ya bahagia kan? Endingnya bahagia ya, Pak? Endingnya, bahagia akhirnya. Apakah kita nggak bisa bahagia di awal? Jangan cuma di akhir ya, tapi di awal pun kita mencoba untuk bahagia. Tapi ya nggak salah juga sih. Kadang orang memang bahagia itu kadang-kadang di akhirnya, tapi di tengahnya nggak terlalu bahagia. Tapi nggak gitu juga. Buktinya kita disuruh doa kan bahagia dunia akhirat, bukan cuma akhirat saja kan? Atau dunia saja gitu ya. Nah, apalagi dunia saja jelas nggak boleh itu. Celaka itu kalau bahagia apa dunia saja. Nah, jadi intinya memang bahagia yang sesungguhnya itu biasanya ada apa ya, ketentraman, tapi bukan sekedar kenyamanan hidup, bukan. Ketentraman ada, terus hidupnya berkah ya. Tapi juga terus menerus ya, bahagianya tidak cuma sebentar toh ya. Selalu bahagia, itu bahagia yang sejati itu begitu. Nah, karena kalau cuma kenyamanan, kesenangan materi itu tidak otomatis melahirkan kebahagiaan. Tidak otomatis, tidak dengan sendirinya ya. Nah, biasanya kalau kebahagiaan dalam pengertian kesenangan fisik ya, itu pencapaiannya bersifat sementara ya. Padahal bahagia yang sesungguhnya itu adalah bahagia yang lestari ya, yang itu perasaan itu kayak selalu ada dalam diri kita. Dan itu bisa dilatih Mas. Jadi kalau dia dapat sesuatu yang tidak mengenakan gitu, dia nggak langsung kayak apalagi bunuh diri, jauh lah. Ya dia tetap sedih mungkin, tapi terus dia bisa bersikap gitu loh. Caranya gimana? Perspektifnya yang main di situ. Dia bisa punya perspektif lain. Misalnya gagal itu bisa Mas, gagal misalnya gagal dalam melamar pekerjaan, gagal studi, percintaan, gagal dalam pasangan misalnya, ya kan? Meskipun pada awalnya dia sedih, terpuruk ya pasti ya, tapi kemudian dia karena mengembangkan perspektif yang bagus tadi, punya sikap yang sabar, karena dia sudah punya perspektif yang baik dari agama misalnya, bahwa kita ini pasti akan mendapatkan ujian, tidak mudah hidup ini, pasti ada tantangan-tantangannya, dia nikmati itu. Coba contoh Mas, jenengan menempuh jalan yang terjal, naik gunung misalnya, terus sampai atas
Bahagia nggak rasanya? Akhirnya sampai gitu ya kan? Tapi kalau kita jalan lurus terus, kalau kita naik mobil tuh, jalan tol tuh bisa ngantuk loh Mas. Karena saking nggak ada rintangannya, nggak ada rintangannya, nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya, malah bikin ngantuk kan? Karena kayak lancar sekali, malah kayak nggak ada lika-likunya kan gitu. Itu contoh betapa dalam hidup ini kadang-kadang bahagia itu bukan kemudian tidak ada tantangan, bahagia itu kemudian mulus terus, nggak ada perjuangan, bukan. Nah, bahagia itu ya lebih bagaimana kita menjaga perasaan dalam diri kita secara positif, itulah bahagia. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, kalau tadi dikatakan oleh Sandy bahwa apa tadi? Saya malah pernah baca kayak gini Mas. Kalau tadi kan dari BPKBN ya. Iya. Saya pernah baca misalnya di Amerika itu, ternyata kalau ditanya pilar-pilar kebahagiaan itu apa? Jadi apa yang menyebabkan mereka bahagia? Ada yang menjawab keluarga, ada yang menjawab pekerjaan, ekonomi berarti. Ada yang menjawab privasi. Ada yang menjawab privasi Mas. Berarti mungkin selama ini yang jawab itu nggak punya privasi. Karena dia ekspos sana sini ya, dia merasa terbebani mungkin dengan cara itu. Nah keluarga itu ternyata ranking 1 loh Mas. Di subjek yang saya baca dari sebuah buku itu di Amerika loh. Padahal di Amerika itu kan seolah-olah hidupnya kan sudah sangat liberal, sudah bebas. Kayaknya orang di situ nggak terlalu penting pasangan itu yang sah, yang penting seneng-seneng kayak gitu kan. Bahkan ada pasangan sejenis misalnya. Nah itu ternyata mereka masih konvensional ketika disuruh, ya agama salah satunya, tapi bukan ranking 1 agama itu. Agama itu kayak kalau nggak salah ranking 7 kalau nggak salah itu. Kepercayaan bahasa gitu. Jadi orang punya kepercayaan, punya agama itu bisa bahagia. Nah karena kita sebagai muslim dalam acara Beranda Islam ini ya, agama itu menjadi sumber kebahagiaan utama dalam hidup kita ini. Karena agama itu memberi makna dalam hidup kita ini. Sehingga kemudian kita bawaannya ya, hidup ini rasanya dibawa seneng gitu. Seneng dalam pengertian bukan seneng-seneng ya. Bukan jalan-jalan terus, bukan hidup di hotel terus. Bosen loh Mas. Hidup di hotel terus gitu, bayar sih masalahnya. Nah, tapi dia seneng misalnya di rumah, meskipun di rumah kita ini ya rumahnya barangkali kecil, di perumahan apalagi ya. Ya mungkin rumahnya juga banyak kekurangannya, misalnya dari segi bangunannya, misalnya ada yang sudah bocor. Tapi kok tetap kita rasa bahagia di rumah sendiri. Mungkin karena menikmati kali ya Pak? Justru itu, karena suasananya. Bukan fisiknya, tapi suasananya. Rumah secara psikologisnya. Ya, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya home. Home itu artinya rumah tapi lebih ke suasananya. Ikatan antara anak dengan orang tuanya. Ya kan, antara suami dan istrinya, istri dan suaminya, begitu seterusnya. Sementara house-nya atau bangunannya mungkin biasa saja, sederhana. Secara fisik ya Pak? Iya. Kenapa kita kalau lebaran tuh senang pulang ke rumah? Apa karena rindu karena rumah kita bagus? Enggak juga. Mungkin lebih ke momen kebersamaannya ya, Pak? Kebersamaannya, suasananya. Nah itulah bahagia. Jadi jangan dikira bahagia itu kalau yang rumahnya paling bagus satu desa itu, enggak. Yang tinggi-tinggi, enggak. Rumahnya sudah gede, tinggi, hidupnya sendirian. Nah. Ya kurang kan bahagianya. Nah, cuma kadang-kadang kita juga mikirnya gini, ih enak ya dia begini dan begitu, ih enak ya dia rumahnya begini begitu gitu. Ada orang begitu tuh. Serius, saya dulu pernah tuh cerita, dapat cerita tuh di kampung saya itu. Jadi dia sudah usia ya mungkin sudah hampir 70 lebih ya. Anaknya jauh-jauh semua. Rumahnya besar Mas, sendirian di rumah. Bayangan orang-orang mungkin dia nggak kekurangan ya Pak? Nggak kekurangan dia, ya anaknya berhasil ya. Iya. Akhirnya apa? Dia itu sampai nyewa tetangganya loh untuk nemenin tidur. Dalam pengertian, ya maksudnya biar dia nggak kesepian. Biar nggak kesepian, nggak takut. Sampai bayar loh itu. Ada beneran cerita begini Pak? Ada, serius itu. Aneh loh. Tapi itu terjadi, bukan di kota Mas, di desa Mas. Tapi ya dia orang mampu, rumahnya besar ya. Sepi kan, coba bahagia nggak? Ya kalau nggak terlalu lah. Apalagi pas lebaran
anaknya pada nggak pulang, bahagia nggak? Nah itu contoh betapa yang secara fisik kelihatannya bahagia belum tentu bahagia. Inilah PR kita semua. Tapi jangan lupa Mas Sandi, bahagia itu bukan ditunggu, dijemput ya Pak? Dijemput, diusahakan, dipertahankan, itulah bahagia. Bukan kemudian, ya nanti kalau saya mood saja, kalau saya bahagia, loh berarti sekarang enggak. Kalau kita lagi kurang bahagia, coba rubah itu, alihkan sehingga secara subjektif perasaan kita selalu bahagia. Itu yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi kalau orang bahagia yang betulan tuh Mas ya, bekerja itu ya nikmat, gitu, tidak menjadi beban gitu. Bisa nggak begitu Mas? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Apalagi kalau capek dikit ngeluh, update status. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu kan? Terus kalau mengeluh ini sebenarnya boleh nggak sih Pak? Ya boleh, cuman kan jangan kemudian selalu mengeluh. Kalau orang selalu mengeluh bawaannya, curhat terus, nggak ada gini amat hidup nggak ada syukurnya, selalu membanding-bandingkan ke orang lain, itu berarti dia nggak bahagia. Tapi kalau sekali-kali dan kemudian mungkin dia sekedar cerita, ya boleh, wajar, itu manusiawi kan. Sekedar pengen mengungkapkan apa yang dirasa pada saat itu. Boleh. Tapi bukan yang terus jadi buat makanan sehari-hari, dikit-dikit ngeluh gitu ya kali ya Pak? Ngeluh, cerita di update status macam-macam ya, itu ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Mitra Lovers yang mau gabung lagi, kita masih ada waktu cukup banyak ya. Silakan di 0813-261-1049. Tapi kita ke jeda komersial break dulu. Commercial break. Masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits ya, Beranda Islami sore hari ini bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Oke, tema kita untuk sore hari ini adalah agar kalian bahagia. Dan Pak Ustadz, kalau tadi kita kan sempat mengutip pernyataan dari BKKBN, walaupun masyarakat Indonesia miskin masih bahagia gitu ya. Tapi di satu sisi akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa generasi sekarang itu banyak yang lemah, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit curhat. Apakah terindikasi bahwa mereka generasi saat ini banyak yang gak bahagia? Boleh jadi. Kan kata-kata yang sebenarnya kalau dalam istilah ilmiah psikologi itu kan menunjukkan sesuatu yang berat, tapi kadang gampang diomongkan oleh generasi sekarang atau Gen Z. Misalnya ngomong, aduh aku depresi nih. Tapi ngomongnya agak nggak terlalu kerasa banget sih. Artinya kosakata yang sebenarnya itu kalau makna ilmiahnya atau makna medisnya itu sebenarnya berat. Depresi itu kan kecewa berkepanjangan, sedih berkepanjangan. Tapi kok dengan enaknya ngomong, aduh saya depresot nih. Gitu. Ibaratnya dikit-dikit depresi. Nah, boleh jadi sih ada pergeseran makna sih dari kata-kata yang sering. Ya selama dia ngomongnya sambil senyum ya nggak apa-apa. Ya, kira-kira begitu. Tapi boleh jadi betul sinyalemen yang mengatakan bahwa anak-anak sekarang tuh mentalnya mungkin tidak setangguh orang-orang dulu. Ini karena mungkin standar bahagianya yang terlalu tinggi atau gimana Pak? Boleh jadi karena begini, ada hal-hal yang tidak ditemui lagi di zaman sekarang. Karena memang ketersambungan atau apa bahasanya, keterkoneksian yang gampang, pada akhirnya mungkin anak orang tua sekarang seneng ya kasih anak HP misalnya kan gitu kan. Iya nggak? Iya. Yang penting dia sekolah, tapi mungkin orang tua kadang-kadang lupa ada kebutuhan yang barangkali perlu disapa anaknya, perlu diajak cerita, diajak main, intinya bareng lah ya gitu. Diajak bersama, yang tadi kebersamaan tadi. Boleh jadi ada kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang anak-anak sekarang kurang dapat dibanding anak-anak dulu barangkali. Ya tapi menurut saya sih lebih kepada kepengasuhan sebenarnya. Kalau kita kepengasuhannya, sebenarnya sih kalau perspektif orang tua sih, kalau saya ya, karena saya orang tua, ya, anak itu sebenarnya sederhana, butuh dimengerti, didengarkan ya intinya kita bersama mereka dengan setulus-tulusnya mencintai, udah selesai sebenarnya. Jadi kalau sudah cinta itu udah, insya Allah anak kita bahagia. Ya tentu itu relatif ya. Jadi sebenarnya sih
ketika orang bisa ya dalam pengertian memahami orang lain, kemudian mampu memberikan semacam ya bahasa kita mungkin ya sapaan, kemudian memberikan apa bahasa kita ya bahasa lagi-lagi yang paling gampang itu ya komunikasi lah, kira-kira begitu. Baik secara kedekatan dibangun, insya Allah itu nggak akan kemudian menghasilkan Gen-Z yang tadi gampang stres, gampang. Ketika dia mengalami itu, kita ada di di sampingnya, menghiburnya, memberikan perspektif bahwa kamu tuh sebenarnya hebat. Nah, itu kan sebuah penguatan. Nah, kalau anak-anak itu mendapatkan penguatan dari orang tuanya atau dari lingkungannya atau dari gurunya begitu, insya Allah nggak akan gampang-gampang depresi. Cuma karena efek medsos saja, kemudian artikulasi anak sekarang itu kayaknya lebay gitu loh. Sedikit-sedikit depresi. Selain depresi apa Mas yang sering disebut? Lelah, stres, anxiety, segala macam, cemas. Karena sekarang ini banyak orang yang mengalami kecemasan, Pak. Kecemasan tentang hari esok, kecemasan tentang. Jadi kita pikirannya tuh benar-benar sampai malam tuh jadi ujung-ujungnya nggak bisa tidur, gitu. Nggak bahagia ujung-ujungnya. Mungkin perlu dikurangi kali percakapan medsosnya kali ya. Iya. Karena dia melihat orang lain dan tertular maksudnya, kosakatanya dan sebagainya. Tapi sejauh dia misalnya punya circle ya temannya yang masih punya kehidupan yang sehat, tidak berlebihan, meskipun bermedsos ya tidak berlebihan, kemudian punya orang tua yang perhatian, insya Allah nggak masalah. Berarti lingkungan pertemanan juga sangat berpengaruh ya Pak? Ya, termasuk di sekolah misalnya seperti itu. Oke, masih ada waktu ya Mas? Jadi, sebentar Pak, ini kebetulan ada yang masuk, mau dibahas dulu? Oh boleh silakan. Oke, ada Hendra yang ada di Aji Barang. Mau silakan nanya, ibadah dan bersedekah, apakah ini menjadi jalan bahagia? Oh betul, jawabannya betul. Langsung singkat padat ya Pak. Kita simak nih ya. Tadi kan ayat yang kita bacakan di awal ya Pak? Iya di awal tadi kan sudah dibaca nih. Yang surat apa tadi? Surat Al-Hajj tuh, ayat 77 itu. Jadi Mas Hendra salah satunya bisa dibaca ya. Tadi sudah dibaca sih, tapi dibaca ulang nggak apa-apa ya. Mungkin baru gabung. Misalnya di surat Al-Hajj ayat 77 itu, di situ dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Rukuklah kalian, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Jadi pertanyaan Mas Hendra itu mewakili kita semua. Apa sih kelebihan agama itu terkait dengan kebahagiaan itu? Jadi mitra sekalian, termasuk Mas Hendra dan Mas Sandi, pertanyaan atau jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Hendra ini ingin mengonfirmasi bahwa sebenarnya dalam agama kita ini, selain dari bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, ayat-ayat yang kita baca, nanti bisa ditambah lagi ya, di Quran itu banyak ayat-ayat yang ujungnya itu la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Jadi akhir dari semua perintah Allah kepada kita disuruh sedekah, suruh sholat, suruh puasa, suruh apa lagi Mas? Suruh berbuat baik, suruh semuanya itu ujung-ujungnya bahagia. Coba kadang-kadang kita tidak sadar itu. Nah, kenapa? Sebaliknya. Jadi kalau kita diperintah itu Mas, itu pasti untuk kebahagiaan kita. Tapi kenapa Allah melarang kita untuk jangan minum minuman keras, jangan berzina, apalagi jangan macam-macam itu ya, larangan-larangan itu. Jangan mengkonsumsi yang barang haram. Kalau agama kita melarang, pasti ada hal-hal yang di ujungnya nanti efek negatif di belakang. Ya, tidak baik buat kehidupan. Ada madorotnya. Ada bahaya. Walaupun mereka pada saat itu ya bahagia. Kelihatannya. Mungkin karena narkoba kan melarikan dari masalah kan? Atau memang pelarian itu? Pelarian itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tentu agama itu mengajak kita untuk bahagia yang sesungguhnya, bukan bahagia yang sesaat tadi itu. Jadi sekali lagi, sekaligus menjawab Mas Hendra tadi, sekaligus kita kesimpulan bahwa agama kita ini tujuan akhirnya ketika ada perintah Allah itu adalah supaya kita bahagia. Tapi jangan lupa agama juga memerinci perbuatan kita yang bisa menimbulkan kebahagiaan. Ya, disuruh sholat, disuruh bersedekah, disuruh apalagi, disuruh menjauhi hal-hal yang buruk ya, misalnya seperti itu.
Bahkan dalam beberapa hadis itu bisa kita simpulkan, membahagiakan orang lain atau kalau dalam bahasa agama itu disebut idkhalus surur. Nah, idkhalus surur artinya memasukkan rasa bahagia kepada orang lain, itu amal soleh yang sangat mulia. Tapi siapa yang bisa membahagiakan orang lain? Orang yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang sering kadang-kadang gini, jangankan membahagiakan orang lain, membahagiakan diri sendiri aja belum bisa. Pertanyaannya, siapa yang bisa membahagiakan diri sendiri? Apakah kita menunggu semuanya hidup kita cukup? Lah ya, berarti jawabannya ya diri sendiri juga yang harusnya bisa ya Pak. Jadi yang orang yang membahagiakan diri sendiri itu bukan kemudian hidupnya yang gak kekurangan gitu ya, duitnya banyak, enak aja berbagi. Saya juga butuh. Coba kalau semua orang mikirnya kayak gitu. Kenapa orang bisa berbagi? Karena dia sudah cukup dengan dirinya. Ya tentu berbagi ya ada rasionalitasnya. Maksud nunggu kita cukup dulu. Berbagi kok dikasihkan semua, ya jangan. Kita disuruh berbagi sebagian sebenarnya kan. Ya kita cukup. Misalnya kayak kemarin tuh waktu korban tuh. Ngapain kita numpuk daging terlalu banyak? Ya, kasihkan aja. Seneng kan kalau kita bisa, Masya Allah ternyata pemberian saya itu bermanfaat banget buat dia. Tapi mungkin ada yang mendingan buat stok. Nah, ada yang begitu barangkali. Ya stok boleh tapi jangan sampai berlebihan. Karena di lingkungan kita itu kan masih banyak yang kekurangan, yang makan dagingnya setahun sekali dan seterusnya. Jadi sekali lagi seperti itu. Jadi agama kita ini, satu nyuruh kita bahagia, yang kedua ujung-ujungnya perintahnya itu adalah untuk menimbulkan atau mencapai kebahagiaan buat umatnya, termasuk kita. Jadi sekali lagi, ada sumber-sumber yang barangkali memang kebahagiaannya lebih tadi sejati, lebih tinggi, lebih hakiki, itu salah satunya agama. Sedangkan kalau persoalan jalan-jalan, makan enak, itu relatif. Mungkin kita bisa jalan kemana, tapi sendiri, bahagia nggak? Ada yang bahagia, ada yang enggak. Mungkin kita nggak jauh-jauh banget, misalnya kemana gitu, tempat wisata deket. Tapi kita bareng orang yang spesial, keluarga itu kita. Seneng rasanya. Seneng. Jadi bukan masalah kemana kan, tapi masalah dengan sama siapa. Nah, luar biasa kan. Nah, ya jadi itu relatif kalau urusan yang sifatnya kebutuhan yang fisik. Tapi kalau kebahagiaan yang sesungguhnya ya pasti salah satunya ya agama itu menjadi jawaban. Yakin itu, karena agama itu menuntun kita. Oh, berarti ini masih ada hubungannya sama pertanyaan yang satu ini, Pak. Katanya, ya, silakan boleh terakhir. Dari Embun di Purwokerto aja, bahagia yang sesungguhnya itu seperti apa sih, Pak? Ya, bahagia yang sesungguhnya itu artinya bahagia yang satu lestari, bukan pura-pura, sampai ke dalam hati, tentram gitu, dalam menghadapi hidup juga. Kemudian dia relatif bisa tenang menghadapi, senyum terus barangkali. Menerima juga. Menerima, tidak bete terus. Komplain sama Allah. Ya tidak maki-maki orang, tidak marah-marah. Jadi bawaan dalam hidup ini semangat, ceria. Ya kira-kira begitulah. Karena dia tahu hidup ini mau kemana sih. Sehingga dia bahagia terus. Gitu. Tapi jangan dikira orang bahagia itu mesti orang yang tidak punya kekurangan, ya kan? Nggak punya masalah. Ada orang, mohon maaf ya, kekurangan fisik. Misalnya dia tunanetra, bisa nggak dia bisa tersenyum, bahagia? Bisa. Tapi ada orang fisiknya lengkap, sempurna, misal. Mobil punya, motor punya, sepeda punya, tapi dia bawaannya ngerasa kurang terus. Nah, berarti kan dia nggak bahagia. Yang tentu saja ada kebahagiaan yang paling puncak. Siapa dia? Ya besoklah kalau kita sudah selesai hidup di dunia surga ini, surga ya Pak, masuk ke akhirat, surga itu nggak terbayangkan lagi sudah. Itu kebahagiaan yang yang tidak bisa diukur dengan dimensi dunia ini. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi menurut saya atau bahasa lainnya kembali ke Allah, ridho Allah itu tentu itu yang sangat puncak. Ya. Tapi meskipun kita hidup di dunia ini, secara psikologis sebenarnya kelihatan tuh orang bahagia atau tidak. Satu dia ngerasa bahagia, tapi jangan cuma ngerasa bahagia betulan. Misalnya dia tetap kalau karena kita beragama ya dia tetap sholat, dia tetap menjalankan agama, ya kan. Kemudian berbagi meskipun dia tidak lebih-lebih amat ya duitnya, hartanya tidak terlalu banyak, ya kan.
tapi kok tetap berbagi. Berarti dia orang bahagia tuh, senyum, wajahnya itu beda orang tuh. Cerah aja gitu. Cerah gitu. Nggak surem, cemberut. Ya, kira-kira begitu. Tapi juga secara objektif dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Negatif. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini nggak akan selesai dibahas tuh Mas. Tapi intinya kebahagiaan itu bukan masalah episode. Contoh sekarang kita lagi dapat tantangan. Bahagia nggak? Tergantung kan. Jangan lo lihat potongan-potongannya. Tapi bagaimana perspektif kita melihat itu semua. Nah kira-kira begitu. Misalnya orang sudah, saya mau kepala 5 nih. Saya bisa melihat perjalanan hidup saya. Dulu saya tuh berjuang begini, tapi terus bisa tersenyum. Wah, rasanya kok bahagia ya. Nah, gitu. Jadi bahagia itu bukan potongan-potongan kehidupannya, tapi perspektif kita terhadap setiap episode dan itu dirangkai dalam hidup ini. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Tentu saja kalau kita bisa sampai mengaitkan dengan keimanan, mengaitkan dengan Allah, itulah bahagia yang sesungguhnya. Bukan bahagia yang pura-pura. Nah, begitu barangkali. Baik. Nanti kapan-kapan disambung lagi. Siap. Dengan pertanyaan, monggo silakan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah hadir di studio dan sudah ngobrol-ngobrol di Beranda Islami untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nanti Mitrovers yang mau gabung lagi masih terus kita lanjut ya di Mitra Mikvalganza sampai jam 6 sore. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra FM